Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Tusam Waterproofing Indonesia. Channel ini khusus membahas mengenai waterproofing, yaitu pada dak beton, pada dinding, pada atap, pada kubah, dan yang pasti jasa waterproofing bergaransi. Nah, itu dia ya Kak ya. Nah, kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan Kak Jessica email. Nah, ini beliau bertanya, waterproofing bisa dikerjakan di atas keramik lama nggak? Wah, ini bagus sekali pertanyaannya. Nah, ini kadang ada beberapa tanya yang serupa, mirip-mirip di atas keramik, di atas granit, atau di atas coran itu ya Kak. Baik, akan kami coba jawab pertanyaannya. Jadi gini Kak Jessica, jawabannya sangat bisa sekali. Jawabannya bisa lah intinya seperti itu ya. Waterproofing sering dikerjakan di atas keramik lama tanpa harus bongkar total, tapi hasilnya tergantung kondisi keramik dan metode waterproofing yang dipakai. Begitu ya Kak Jessica ya. Jadi beberapa kondisi yang masih aman untuk waterproofing di atas keramik. Yang pertama, yang pastinya keramik masih kuat dan tidak kopong. Nah, yang kedua, nut tidak banyak retak. Yang ketiga, permukaan tidak mengelupas. Yang keempat, tidak ada keramik yang naik atau pecah. Dan yang kelima, sumber bocor memang dari permukaan atas. Nah, gitu ya Kak ya. Nah, biasanya aplikator akan yang pertama pasti membersihkan permukaan keramik. Nah, yang kedua membuka atau memperbaiki nut yang rusak. Yang ketiga memberi primer khusus agar material menempel. Nah, yang keempat mengaplikasikan waterproofing coating atau membran atau yang lainnya seperti aspal cair atau aspal emulsion. Nah, yang kelima finishing ulang bila diperlukan. Nah, itu ya Kak ya. Jadi jenis area yang paling sering dikerjakan tanpa bongkar biasanya dak beton keramik. Nah, ini beberapa kali kami mengerjakan. Yang kedua balkon, toilet, dan area rooftop, dan teras. Kalau kondisinya sudah parah seperti banyak keramik kopong, air sudah merembes dari bawah struktur, skret retak besar, ada penurunan permukaan, nah ini biasanya bongkar sebagian atau total, lebih disarankan supaya hasil waterproofing tahan lama. Nah itu ya Kak ya. Jadi Kak Jessica tidak perlu khawatir jika Kakak bekerja sama dengan Sam Waterproofing karena kami berpengalaman sudah beberapa kali waterproofing di atas keramik, di atas granit. Nah, metode yang kami gunakan apa sih? Hampir mirip dengan yang tadi dijelaskan di atas. Yang pertama pasti akan kami kita cek dulu nih ada yang bocor nggak. Yang pasti pertama akan kami grinding. Akan kami grinding dengan mesin khusus, mesin gerinda, permukaan atas keramiknya. Supaya apa? Supaya nanti aspal emulsinya ini menempel sempurna gitu ya Kak ya. Nah gitu, kalau langsung di atas keramik tidak disarankan karena pasti akan mengelupas lagi dan lagi. Jadi metode yang kami gunakan, yang pertama kan grinding keramiknya dulu, gitu ya kan kami lukai lah istilahnya. Nah yang kedua kita pasti akan nutnya akan kita gerinda juga, akan kita gerinda biasanya kedalaman antara 1 cm sampai 2 cm ya tergantung mata mesinnya aja. Jadi kita gerinda nutnya itu kita perbaiki ulang. Jadi nut celahnya dia di keramik itu ada nutnya ya ada sambungannya. Kita gerinda, kita lukai, kita lobangi malah ya ada seperti yang itu namanya apa namanya itu ya mata mata itu ya mata gerindanya kita kedalaman 1 cm minimal. Nah itu nanti akan kita perbaiki atau kita isi aspal emulsion. Nah, itu perbaikan pada nutnya. Setelah itu baru kita kemudian kita lapisi primer. Primer dulu cat dasarnya supaya apa? Supaya nanti antara waterproofing dan keraan dan keramiknya ini menempel sempurna atau menyatu. Tidak gampang mengelupas. Itu kan nanti menempel sempurna. Gitu ya Kak Jessica ya. Jadi setelah di apa namanya setelah ada cat dasarnya atau cat primernya baru kita kemudian pakai waterproofing tetap menggunakan aspal emulsion itu ya Kak ya. Jadi setelah itu kita aplikasikan, kita tunggu kering, jadi kita lapisi ulang lagi 2 sampai 3 layer sampai sempurna gitu ya Kak ya. Nah, itu metode yang kami gunakan. Tidak perlu khawatir, kami beberapa kali menangani dak beton dengan keramik. Tapi mohon maaf tadi ada yang lewat. Nah, setelah kita grinding, setelah kita nutnya kita buka, kita perbaiki dan ada satu lagi, diinjek betonnya. Jadi antara keramik dengan beton ini akan pasti akan ada tambahan supaya apa? Supaya menempel lebih sempurna, tidak ada rongga-rongga yang kopong. Nah, ini nanti keramiknya akan kita gerinda minimal jaraknya 1 meter lah. 1 meter satu, 1 meter satu, nah itu ya kayak. Nah nanti akan kita injeksi atau kita suntik betonnya supaya tidak ada lapisan keramik di bawah keramik itu antara keramik dengan daknya ada yang kopong. Nah itu nanti ya bocor akan minimal tidak ada. Seperti yang sudah kami tangani, alhamdulillah sudah banyak yang tidak bocor lagi sampai sekarang gitu ya kayak walaupun udah hujan lebat karena
Ya itu tadi, natnya udah kita perbarui, apa udah kita injeksi beton, nah gitu ya kayak. Jadi teman-teman yang ada daknya keramik tidak perlu khawatir, tidak perlu bongkar. Kan lama lagi pengerjaan, material juga sayang, yang pasti rumah jadi kotor ya kan, karena material kan dibongkar pasti ada debu, ada sisa adukan ya kan. Nah, ini solusi dari kami, tidak perlu bongkar keramiknya atau granitnya. Serahkan urusan waterproofing pada ahlinya, yaitu kepada Sam Waterproofing Indonesia. Nah ini untuk harga berapa sih untuk harga? Karena ini kan di atas keramik ya kayak itu bukan di atas cor. Jadi ada biaya waterproofing, ada biaya treatmentnya gitu ya kayak. Jadi untuk kak yang mau tanya-tanya mengenai harga jasanya, nah silahkan kakak langsung hubungi kontak kami di nomor 0821 3435 8787. Ini khusus yang untuk daknya keramik gitu ya, ada biaya tambahan. Nah, begitu ya Kak Jessica, terima kasih atas pertanyaan. Semoga jawaban ini bisa terbantu. Teman-teman yang mau menanyakan hal serupa juga ada tercerahkan. Tetap bisa tanpa harus bongkar total. Begitu ya Kak ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.